Perdana Menteri baru Jepang baru saja membuat Tiongkok sangat marah. Dalam sidang parlemen pada 7 November, Sanae Takeuchi mengatakan, terkait kemungkinan blokade Tiongkok terhadap Taiwan, bahwa jika kapal perang digunakan dan tindakan bersenjata lainnya terlibat, ia percaya hal itu dapat dianggap sebagai krisis yang mengancam kelangsungan hidup. Tiongkok bereaksi keras dengan mengeluarkan protes resmi, ancaman, dan imbauan perjalanan untuk menghindari semua perjalanan ke Jepang. Bahkan pasar saham kini bereaksi negatif. Di sini untuk membahas apa yang sedang terjadi dan mengapa pernyataan ini menjadi masalah besar adalah Dr. Joanna Lei, mantan anggota parlemen di Republik Tiongkok, yaitu pemerintahan Taiwan, dan sahabat besar perdamaian serta rekonsiliasi antar Tiongkok. Joanna, selamat datang kembali. Don't stay Pascal. Kembali waktu-waktu untuk serius. Ini sebenarnya topik yang sangat serius. Dan saya cukup terkejut dengan bagaimana semua ini menjadi besar. Bisakah Anda mungkin menjelaskan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Tiongkok bereaksi seperti itu? Saya pikir ada beberapa poin yang sangat penting. Pernyataan Takeuchi adalah pernyataan resminya sebagai Perdana Menteri di Diet, dan ini juga merupakan pertama kalinya Jepang meninggalkan semacam ambiguitas strategis dan membuat deklarasi yang sangat jelas bahwa apapun yang terjadi di Taiwan atau di Selat Taiwan, bahkan dalam situasi blokade, akan dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang. Hal itu akan memberi Jepang hak untuk melakukan intervensi militer. Jadi semua ini merupakan hal yang baru. Ini adalah pertama kalinya setelah Perang Dunia Kedua atau dalam beberapa tahun terakhir, sesuatu seperti ini terjadi dan disahkan secara resmi di Diet. Karena itu Tiongkok bereaksi keras. Partai DPP Taiwan, yang pro kemerdekaan dan pro Jepang, bereaksi dengan gembira. Jadi saya pikir ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa ini bukan sekadar gangguan diplomatik, melingkup singleting singit saya. Dan hal yang penting bagi Jepang adalah bahwa frasa, situasi yang mengancam kelangsungan hidup, berarti Perdana Menteri dapat mengerahkan pasukan bela diri, juga dalam pertahanan kolektif bersama sekutu lainnya, yaitu Amerika Serikat dan Taiwan. Tiongkok kini secara resmi menyatakan bahwa ini adalah cara yang tidak dapat diterima untuk campur tangan dalam urusan internal Tiongkok. Menurut Anda, apakah Tiongkok bereaksi berlebihan? It's that's word meant to Amerikoth. Saya pikir ada luka sejarah yang mendalam akibat ekspansi militer Jepang terhadap Tiongkok, dimulai dari tahun 1995 dan kemudian lagi dari 1931 hingga 1945. Perang-perang itu meninggalkan luka yang dalam bagi Tiongkok, baik pada masa dinasti Qing maupun pemerintahan saat ini, yang kini terbuka kembali karena pernyataan sederhana ini. Selain itu, mereka sangat berhati-hati. Mereka menjelaskan kepada masyarakat apa arti dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup. Karena Jepang pernah menggunakan istilah itu dalam agresinya terhadap Tiongkok di masa lalu dan dalam peristiwa Pearl Harbor. Jadi, ketika istilah ini digunakan untuk mengaitkan Selat Taiwan dan situasi di Taiwan dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang, hal itu mengirimkan sinyal yang sangat kuat tentang potensi intervensi militer. Dan tentu saja, ini bukan sesuatu yang pernah ini sebelumnya. Itulah sebabnya reaksi baik kuat, cepat, dan tegas. Hal yang menurut saya tidak jelas di sini di Jepang, dan mungkin juga di luar negeri, adalah betapa menyakitkannya bagi telinga orang Tiongkok mendengar ungkapan seperti krisis yang mengancam kelangsungan hidup, atau krisis eksistensial, karena hal itu berakar pada Perang Dunia Kedua. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Sebenarnya, sebelum konfrontasi militer besar dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menggunakan gagasan tentang ancaman terhadap kelangsungan hidup sebagai alasan untuk melancarkan serangan militer terhadap Tiongkok. Dari situ, dapat dipahami bahwa Perang Dunia Kedua,
baik dihitung sebagai periode 14 tahun maupun 8 tahun, menyebabkan lebih dari 30 juta korban jiwa atau kematian di Tiongkok. Pihak news tanda Tony Namigan at Edo Benedict Latin Tribune High Program having aggressivated the APD Asia Pacific. Other regions in Asia Pacific, and that is exactly why after the war. Dan itulah tepatnya mengapa, setelah perang, Jepang mengadopsi apa yang disebut Konstitusi Damai, yang ditulis oleh Komando Jenderal Amerika pada saat itu. Itulah juga alasan Jepang memiliki pasal 9 dalam apa yang disebut Konstitusi Damai tersebut. Jadi dengan Takeshi menyatakan hal ini di Diet dan memberi sinyal bahwa ia sedang mempertimbangkan perubahan pada pasal dan undang-undang lain yang berkaitan dengan militer, hal yang seterusnya bahwa militer sesuai dulu mempertulis osingnya Jepang tamulah lain bahit kembali. Dan bangkitan itu, tetapi yang ditutup ya kulpo ayam baik di Tiongkok. And that revival caused huge shockwaves in China. Satu hal yang belum dilakukan Takaichi sejak menjadi Perdana Menteri baru adalah mengunjungi kuil Yasukuni, kuil yang dikaitkan dengan penjahat perang. Ia mengirim bunga sebagai gantinya, tetapi tidak pergi sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa sekarang ia menggunakan retorika seperti itu di parlemen? Well, certainly she has acquiesced in terms of going to Ya, tentu saja dia telah menyetujui dalam hal pergi ke kuil Yasukuni. Kami telah mempertahankan posisi itu. Baik rakyat di Tiongkok maupun di Taiwan, yang pemerintahnya berperang dalam Perang Dunia Kedua telah lama menegaskan bahwa plak-plas penjahat perang kelas A, itulah alasan kami menolak setiap politisi Jepang yang mengunjungi kuil Yasukuni. Jadi saya pikir Takaichi memahami betapa seriusnya hal itu dan dia menyetujuinya. Namun dia memiliki rencana jangka panjang, baik dalam kampanye maupun dalam perdaya menteri, untuk tanda kutip menormalkan Jepang. To quote-unquote normalize Japan. That is to have Japan's self-defense as Hal itu berarti menjadikan pasukan bela diri Jepang sebagai militer penuh, mencabut pembatasan terhadap ekspansi di luar 4 pulau utama, dan ia sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali undang-undang terkait penggunaan kekuatan yang berhubungan dengan nuklir. Semua ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa ia percaya dirinya memiliki takdir yang sedang diikutinya. Ia mungkin akan mengambil langkah-langkah berbeda, kadang-kadang mengalah, dan mengirimkan sangat kuat dan peringatan bagian negara di Asia Pasifik terjadi sedikit dalam instansi militer oleh Jepang. Salah satu hal yang membuat komentar ini begitu menjengkelkan adalah karena komentar tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap seorang anggota parlemen dari sayap kiri yang sebenarnya menekan dia mengenai isu itu dan menginginkan agar dia menjawab secara negatif. Namun, dia tidak melakukannya. Dia justru menjawab secara positif dan membuat pernyataan tersebut. Apakah juga dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan tanggapan terhadap pertanyaan di Diet ataukah pihak Tiongkok, terutama di media sosial, menafsirkannya sebagai provokasi yang ngaja dan merupakan bagian dari rencana yang dirancang untuk memancing reaksi? Well, I think we need to look at Ya, saya pikir kita perlu melihat urutan peristiwanya. Pernyataan aslinya bisa diartikan sebagai reaksi, bisa saja itu merupakan sebuah rekayasa atau semacam kolaborasi. Namun bagaimanapun juga, setelah itu ada banyak laporan dan situasi di mana Tiongkok memintanya untuk mungkin menarik kembali atau menyatakan ulang pernyataannya, dan dia menolak untuk melakukannya. Dengan tekanan diplomatik yang pertama kali dilakukan baik di Jepang maupun di Beijing, disertai dengan imbauan perjalanan lanjutan, serta latihan militer dan misi baru di wilayah maritim terdekat, semua ini menunjukkan betapa serius dan parahnya situasi tersebut. Namun, tidak ada penarikan pernyataan dari dirinya maupun dari partainya, dan tampaknya tidak ada perubahan sikap.
Jadi mungkin pernyataan awal itu adalah sebuah siasat. Pada posisi seem to be indicating that she is holding steadfast on this position. Yes, that's certainly true because Ya, itu memang benar. Karena tidak ada, seperti yang kamu katakan, tidak ada upaya untuk menarik kembali pernyataan itu. Bahkan setelah menjadi jelas betapa seriusnya hal itu ditafsirkan oleh pihak lain. Satu hal lagi, seorang teman Tionghoa saya mengatakan bahwa dari sudut pandang Tiongkok, ini adalah Jepang yang ikut campur secara tidak perlu dalam masalah yang sebenarnya bukan urusannya. Apakah kamu juga menafsirkannya seperti itu? Do you also interpret it this way? Well, certainly that is indicating what happened. Nah, tentu saja itu menunjukkan apa yang mungkin terjadi di Selat Taiwan. Kita harus mempertimbangkan apa yang dilakukan Taiwan, terutama pemerintahan Tsai Ing-wen. Di dalam Taiwan sendiri, reaksinya jelas terbagi. Satu pihak sangat menyambut dan merayakannya, sementara pihak lain merasa khawatir dan menganggap hal ini dapat menimbulkan masalah besar bagi hubungan kita di seberang Selat Taiwan. Lai Ching-te sejak lama berpendapat bahwa masa kejayaan Taiwan terjadi pada masa pemerintahan Jepang, dan usulan kemerdekaannya dalam beberapa hal akan bergantung pada dukungan militer AS dan Jepang jika terjadi gerakan kemerdekaan Taiwan atau adanya deklarasi maupun langkah menuju ke arah itu, serta jika terjadi agresi militer dari RRT. Jadi ketika Takayoshi secara langsung masuk ke dalam garis ini, Lai Ching-te dan pemerintahnya, serta sebagian pendukung mereka, yang juga mengambil posisi semacam royalistis, pro-Jepang dan bekas kolonial, menyambut hal ini dengan sukacita. Maka tidak mengherankan jika Tiongkok menganggap hal ini sebagai dukungan tidak langsung atau bahkan dukungan eksplisit terhadap gerakan atau advokasi kemerdekaan Taiwan, karena memang diterima seperti itu di Taiwan. Situasinya menjadi semakin rumit menurut saya, karena relatif diamnya Amerika Serikat yang tidak berusaha mengatakan sesuatu seperti, tolong tenangkan situasinya. Amerika Serikat tampaknya hanya, membiarkannya saja. Karena jelas, memburuknya hubungan antara Tokyo dan Beijing secara langsung menguntungkan Washington. Menurut Anda, bagaimana orang Tiongkok memperhitungkan hal ini dalam respons yang mereka berikan sekarang? The response that they are giving now. Nah, jika kita kembali ke asal mula Konstitusi Damai dan Pasal 9, hal itu memang dimaksudkan untuk menahan Jepang agar tidak melakukan langkah, pernyataan, atau tindakan apapun yang dapat mendorong pihak lain di Asia Pasifik menuju eskalasi militer. Jadi sekarang, jika hal ini mendapat penentangan yang begitu kuat, mungkin wajar bagi RRT untuk mengharapkan AS membuat semacam pernyataan, tetapi itu tidak terjadi. Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir, dimulai dari era Biden, Amerika Serikat secara bertahap melonggarkan pembatasan terhadap ekspansi militer Jepang. Sekarang AS tidak hanya menerima Jepang sebagai basis bagi aset strategis terpentingnya, seperti F-35, tetapi juga mengizinkan Jepang bergabung dalam rantai pasokan militer dari pembangunan keseluruhan AS. Jadi mungkin hal ini ditafsirkan bahwa Jepang tidak bertindak dalam ruang hampa. Japan is not acting in a vacuum, is acting with perhaps tindakan tersebut mungkin dilakukan dengan pemahaman tersirat atau bahkan pengakuan, bahkan dorongan dari Amerika Serikat untuk menampilkan kekuatan militer yang lebih besar guna menyeimbangkan kekuatan di kawasan Pasifik. Karena kita semua tahu bahwa setelah tanggal 3 September, orang-orang kini memahami seberapa besar pembangunan kekuatan militer RRT, terutama dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Jadi mungkin menarik atau mendorong Jepang ke arah semacam penyeimbangan, seperti halnya menarik Korea Selatan ke dalam pembangunan kapal selam nuklir, akan menjadi kepentingan terbaik bagi Amerika Serikat. Hal itu akan memperkuat sekutu-sekutu lokalnya tanpa menimbulkan biaya militer yang lebih besar. Jadi semua ini sudah diperhitungkan, dan sikap diam Amerika Serikat mungkin ditafsirkan sebagai bentuk pemahaman atau fitis macam dorongan filosofi Jepang bergerak.
Apa yang kamu lihat di media sosial, serta di media berbahasa Mandarin di Taiwan dan di daratan Tiongkok, tentang bagaimana hal ini sedang digambarkan sekarang di dalam sinosfer, di dalam media berbahasa Mandarin? Maksud saya mendengar dari teman-teman Tionghoa saya bahwa ini adalah hal besar. Ini bukan sekadar perselisihan lain antar pemerintah. Ini benar-benar menyentuh ketakutan mendasar orang Tionghoa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal yang menjadi perdebatan di Taiwan adalah bahwa sebagian orang sebenarnya berpikir Jepang tidak seharusnya ikut campur dalam situasi lintas selat. Dengan Jepang yang begitu kuat mendukung Taiwan, mirip dengan dukungannya terhadap gerakan kemerdekaan, hal itu bisa mengurangi fleksibilitas Taiwan dalam membentuk strategi dan kebijakannya sendiri untuk berurusan dengan pihak di seberang selat Taiwan. Jadi itulah satu sisi yang khawatir. Sisi yang merayakan berkata ini luar biasa, dan mereka mengklaim bahwa ini adalah dukungan paling tegas dan paling langsung terhadap rezim Lai Ching-te saat ini. Lai Ching-te meminta semua orang untuk bergerak, memperkuat dukungan kita terhadap pernyataan dukungan yang begitu kuat bagi Taiwan. Jadi itulah Taiwan. Namun di Tiongkok daratan, saya rasa setidaknya tanggapan resmi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari media pusat ke media lokal, di berbagai saluran bersifat universal. Intinya adalah, kita tidak melupakan darah yang tertumpah selama Perang Dunia Kedua, Perang Tiongkok-Jepang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, lebih dari 30 juta orang terluka atau tewas. Kematian dan korban itu tidak boleh dilupakan. Dan juga, jangan Perang Bangkit Jepang Taiwan. Selama 5 tahun, setelah Kimen Paspo 1945, setelah Perang Dunia II terkembalikan direpatriasi ke Tiongkok. Namun, 50 tahun itu sebenarnya merupakan akar penyebab dari gerakan separatis Taiwan saat ini terhadap RRT. Dalam kurun waktu 50 tahun tersebut, tahap pertama adalah agresi militer dan pembantaian besar-besaran di Taiwan. Banyak orang terbunuh, dengan perkiraan antara 400.000 hingga 600.000 jiwa. Tahap kedua berkaitan dengan dominasi melalui kekuasaan administratif untuk menanamkan dan membudayakan penduduk Taiwan agar lebih menyerupai orang Jepang. Dan tahap ketiga adalah apa yang disebut sebagai tahap royalis. Pada masa itu, beberapa orang Taiwan direkrut ke dalam tentara Jepang, sementara yang lain diberi hak istimewa untuk menjadi bagian dari dominasi Jepang yang lebih luas atau lingkaran pengaruhnya di kawasan Pasifik. Jadi 3 tahap itu masih terlihat jelas di Taiwan, tetapi garis kebijakan pemerintah saat ini hanya merayakan bagian kedua dan ketiga. Mereka jelas mengabaikan bagian pertama, pembantaian massal. Dalam hal ini bagi Jepang dan Taiwan terdapat kedekatan budaya yang sangat kuat, terutama dari sudut pandang Lai Ching-te. Jadi pernyataan Takeishi dipandang bukan hanya sebagai dukungan politik atau militer terhadap rezim saat ini, tetapi juga sebagai pembenaran budaya dan historis atas identitas diri orang-orang Taiwan yang, menurut pandangan saya, membayangkan masa kejayaan dari periode kolonial Jepang. Bagaimana menurut Anda hal ini akan berkembang? China mengeluarkan imbauan perjalanan yang menyarankan warganya untuk tidak pergi ke Jepang, dan maskapai menawarkan pengembalian dana kepada turis Tiongkok. Itu langkah besar. Ini adalah sesuatu yang memutus, Anda tahu, hubungan antar warga, bukan? Dan itu bukan hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena cara kedua negara ini berinteraksi satu sama lain. Hal itu mengubah dinamika. Visman at Newbraid Dismorgniling. How do you see things developing? Jepang sedang meningkatkan tekanannya, dan langkah-langkah koersif itu digunakan dengan sangat selektif. Tiongkok belum bereaksi terhadap salah satunya, jadi saya memperkirakan situasi ini akan meningkat.
Fakta sejarah lainnya adalah bahwa perang tahun 1895 tidak hanya menyerahkan Taiwan kepada kekuasaan kolonial Jepang, tetapi juga memberikan Jepang sejumlah besar perak yang membiayai industrialisasi dan modernisasinya. Karena itu, Jepang mampu membangun mesin perang melawan Tiongkok. Semua hal ini bersama-sama akan membuat pemerintah Tiongkok sangat berhati-hati. Mereka tidak akan menerima taktik salami kebangkitan bertahap militerisme Jepang. Oleh karena itu, saya memperkirakan mereka akan meningkatkan tekanan dengan berbagai cara, bentuk, dan wujud sampai Takeishi benar-benar menarik kembali pernyataannya. Namun, Anda lebih memahami Jepang daripada saya. Itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Jika tidak harus bersikap jika tidak bersikap pada posisi saat ini, kan dipepeng alam zone sangat berbahaya. She's gonna bring Japan into a very dangerous zone. Yes, she will. On the other hand, she Ya, dia akan cannot melakukannya. down this. Di sisi lain, dia tidak bisa mundur dari hal ini. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah pergantian Perdana Menteri, di mana penggantinya bisa meredakannya. Yang omong-omong, bukan hal yang mustahil, karena dia sangat lemah. Ini adalah pemerintahan koalisi, dan dia tidak memiliki mayoritas. Tidak terlihat seolah-olah dia akan kalah dalam waktu dekat, tetapi dia baru menjabat selama sebulan. Menurutmu, seperti apa reaksi dari negara-negara di sekitarnya sekarang? Misalnya, Nyonya Takaichi mengusulkan perjanjian damai dengan Rusia, jadi dia berusaha tampak berdamai dengan Rusia. Apa kamu memperkirakan akan ada hasil dari hal ini? Do you expect something to come out of this? Well, if we look at in a broad stroke. Nah, jika kita melihatnya secara garis besar, sangat garis besar, mungkin ada dua koalisi kuat di Asia. Yang satu adalah Jepang dan AS, dan yang lainnya adalah Tiongkok dan Rusia. Meskipun mereka tidak secara resmi bersekutu, bukan? Tidak ada aliansi militer formal. Namun, dalam latihan militer, mereka benar-benar bekerja bahu-membahu, dan kemampuan interoperabilitas mereka sangat kuat. Detail lebih disampaikan, Rusia akan mengabulkan permintaan Jepang tanpa berotasi dengan Tiongkok, terutama pada saat seperti ini. Dekat belakang Takaichi, nah, saya memperkirakan Takaichi akan menghadapi tekanan, banyak tekanan. Bukan hanya tekanan yang dari Tiongkok, terkait pernyataannya tentang Taiwan yang dikaitkan dengan kelangsungan hidup Jepang, tetapi juga ada pulau di utara. But also, what about the 4 islands in the north? What about the island between Korea and Japan? Bagaimana dengan pulau-pulau di antara Korea dan Jepang? Itu adalah sengketa wilayah. Dan Jepang memiliki Kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu di Tiongkok, jadi ada sengketa itu juga. Jadi sudah ada banyak sengketa yang ada, ditambah satu yang baru yaitu Ryukyu atau Okinawa. Seorang Perdana Menteri tanpa dukungan domestik yang kuat, yang dulunya memiliki basis pendukung yang sangat besar, namun kini semakin menurun. Dan para pendukung setampaknya sebagian besar adalah anak muda, dengan sedikit ingatan sejarah atau pemahaman tentang apa yang terjadi di Jepang pada masa perang. Namun tanpa dukungan yang sangat kuat, menghadapi krisis internasional yang kompleks akan menjadi bencana bagi siapapun yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi bayangkan saja, jika 4 pulau di utara bermasalah, Kepulauan Sakhalin bermasalah, dengan Korea pulau itu bermasalah, Kepulauan Senkaku atau Diaoyu bermasalah, dan Ryukyu juga bermasalah. Bagaimana Perdana Menteri ini akan menangani semua tantangan di begitu banyak front? Saya pikir strategi proyeknya tetap berada meloncatan untuk menurunkan ketegangan dalam mengatasi yang digunakan saat ini, dan akan sekretariatnya biasa seperti somehow make this statement a reversal. You have also traveled to Japan. Anda juga pernah bepergian ke Jepang dan mengenal wilayah tersebut. Apakah Anda sependapat dengan kesan saya bahwa Jepang tidak memiliki apresiasi sejarah yang cukup terhadap bagaimana Perang Dunia Kedua dikenang di tempat lain? Karena, izinkan saya menambahkan satu hal, pasifisme Jepang dulu, atau mungkin masih, sangat kuat. Namun, hal itu berarti banyak orang kini mengaitkan kematian semata-mata dengan perang. Kematian terjadi karena perang. Jepang tidak mengatakan kematian di Tiongkok terjadi karena tentara kami. Mereka hanya mengatakan itu terjadi karena perang. Orang Jepang meninggal di Hiroshima, orang Tiongkok meninggal di Nanjing. Itu perang.
Dan hal itu menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap bagaimana hal ini dipandang dari sisi lain. Apakah Anda setuju? Of how this is viewed on the other side. Do you share this? Oh, absolutely. I think there is a very Oh, strong tentu cohort saja. effect. Saya pikir ada efek If you kohort were yang born sangat before kuat. the war, maybe you are Jika now Anda lahir 80 sebelum years perang, plus, you mungkin would have sekarang some berusia lebih dari firsthand 80 tahun, understanding Anda and akan have memiliki known pemahaman history. langsung dan But the mungkin memiliki people kesimpulan who were sendiri. born after the war, Namun, orang-orang yang lahir setelah perang, yang sekarang berusia 60-an atau 70-an, bahkan 50-an, seringkali memiliki pandangan berbeda. Mereka mungkin mengatakan bahwa meskipun mereka memahami agresi Jepang terhadap negara dan wilayah lain di kawasan, para militerislah yang bertanggung jawab, dan hal itu tidak ada hubungannya dengan Jepang masa kini. Dengan kata lain, perang dan ingatan di Jepang memiliki jurang pemisah. In Japan has a chasm. They selectively remembered Mereka secara selektif mengingat Holocaust nuklir dan pengeboman Tokyo, tetapi dengan sengaja mengabaikan agresi yang dimulai oleh Jepang, oleh militer, tentara, dan jenderalnya, yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Selektivitas ini yang terbagi menurut kelompok usia terlihat sangat jelas di antara generasi termuda. Kamu tahu, orang-orang yang dukung Takashi Ishii, mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun, adalah kelompok pendukung terkuatnya. Dan kelompok itu tak ingin tahu apa yang dilakukan Jepang selama perang. has no recollection of what Japan has done during the war. Therefore, I don't think there is clear accountability. Oleh karena itu, saya tidak berpikir ada akuntabilitas yang jelas, pemahaman yang jelas, atau penerimaan tanggung jawab seperti yang dilakukan rekan poros Jepang. Jerman telah melakukannya. Jerman telah menerima tanggung jawab atas perangnya dan telah mengambil langkah tegas untuk membuat negaranya bertanggung jawab terhadap perkembangan lain di Eropa. Namun, Jepang menikmati posisi yang terlindungi secara sengaja oleh Amerika Serikat untuk berperan sebagai garis depan Asia bagi ACE. Karena itu banyak orang lindur ikut dinamakan perang-perang dan ingatan perang tersebut. Mereka belum menerima tanggung jawab, dan pemerintah pun belum menunjuk akuntabilitas. Nor have the government being accountable. Plus one more thing, which is that Selain itu, satu hal lagi. Jepang harus menghadapi tantangan karena diduduki oleh mantan musuhnya. Dan jika terus berfokus pada siapa yang mengebom mereka, maka secara alami, mereka harus berfokus pada Amerika Serikat. Namun, alih-alih melakukan itu, mereka berfokus pada perang itu buruk, perang itu buruk, perang itu buruk. Itu menghapus rasa bersalah. Yang dilakukan oleh Jerman adalah menghadapi pertanyaan tentang rasa bersalah, sesuatu yang sebagian besar dihindari oleh Jepang, tidak sepenuhnya, tetapi sebagian besar. Dan sekarang hal itu kembali menghantui kita. Menurut Anda, di mana jalan keluar yang masuk akal dari situasi ini? Apakah Anda pikir kita perlu diskusi baru tentang sejarah? I think there is a need to. Saya rasa kita perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya merasa sangat menyesal bahwa kita harus membicarakan hal ini. Saya memiliki beberapa pria Jepang yang sudah sangat tua, berusia sekitar 90 tahun, yang merupakan bagian dari generasi sebelum perang dan memahami apa yang dilakukan Jepang. Mereka sangat menyesal atas penderitaan dan kesakitan yang ditimbulkan Jepang terhadap Tiongkok. Namun, generasi itu kini cepat menghilang. Sayangnya, generasi baru tidak memiliki penyesalan moral, juga tidak memiliki pemahaman moral tentang rasa bersalah dan tanggung jawab itu. Jadi, saya sangat memahami maksud Anda. Namun, saya pikir sebagian dari masalah ini disebabkan oleh situasi lintas selat. Perang tersebut dipimpin terutama oleh pemerintahan KMT, sementara kekuasaan pasca perang berada di tangan pemerintahan RRT. Jadi kedua pemerintahan itu tidak sejalan dalam menggambarkan secara utuh penderitaan dan perlawanan Tiongkok dari tahun 1931 hingga 1945. Sangat sedikit dari kisah-kisah ini yang pernah diceritakan,
terutama dalam bahasa Inggris. Saya pikir kedua pemerintahan itu karena situasi perang saudara internal mereka masing-masing sebenarnya berutang kepada dunia sebuah catatan lebih lengkap tentang perang Tiongkok kedua dari tahun 1931 hingga 1945. Hal itu akan bantu kisah paham kita hari ini dan menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas. And reconciliation. I mean, what Dan would reconciliation. Maksud saya bukan to a kelompok studi rememgion for berace with in sepmal. order to reconcile these different narratives And let me add one thing. I think we also need to Dan join those izinkan saya menambahkan satu hal. Saya pikir kita juga perlu melibatkan para cendekiawan dan intelektual Jepang yang percaya Jepang bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama perang, atas rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkannya. Orang-orang itu, suara moral di Jepang, perlu diperkuat, didukung, dan dilibatkan dalam konteks komunitas intelektual dan dunia demi penyelesaian kisah ini. Kisah tentang unit 7 kepada dunia, salah seorang CPIP, dan saya pikir sehat seperti itu, jiwa-jiwa yang terpapar ini itu, bahwa sejarah yang asa agar kesehatan itu bayar. will finally tell the complete story and the true full story. I am worried that this dynamic. Saya khawatir, dinamika yang kita lihat sekarang mungkin sudah bergerak melampaui ranah kerja para sejarawan. Anda tahu, setiap cendekiawan Jepang yang muncul dan mencoba melakukan apa yang Anda jelaskan akan otomatis diserang oleh kelompok sayap kanan. Dan hal itu akan menciptakan dinamika politik yang menguntungkan mereka, dan seterusnya. Jadi saya ingin tahu, menurut Anda, alat politik pragmatis apa yang bisa digunakan misalnya? Nyuwun to oposisi di Jepang saat ini, and more. Nomana through talent truth, memankakan dia pefakiri, no tumak frustinger mathiliasiwo. The left trying to do reconciliatory work. Well, you are exactly right. That is what Ya, kamu benar sekali. Itulah yang dimaksud dengan kepatutan politik. Ketika suatu posisi begitu kuat hingga tidak mengizinkan adanya penyimpangan, maka posisi itu menjadi alat untuk menindas orang yang memiliki pandangan berbeda. Kita telah melihat hal itu di banyak masyarakat dan banyak zaman. Ini bukan hal yang mengejutkan dan tidak berbeda dari yang lain. Tapi saya seorang optimis. Saya percaya masih ada cahaya kecil yang bisa bersinar di malam paling gelap. Saya sangat menghargai sikap moral yang diambil oleh beberapa orang Jepang. Saya tidak ingin orang membenci Jepang. Because I don't want people to hate Japanese. I think there are people who really want to. Saya pikir ada orang-orang yang benar-benar ingin mengungkap sejarah yang sesungguhnya, dan mereka dihantui oleh fakta-fakta tersembunyi, oleh kenyataan bahwa Jepang tidak menerima rasa bersalah dan tanggung jawabnya atas perlakuannya yang sangat kejam terhadap orang-orang di seluruh dunia. Mereka yang dihantui oleh hal ini perlu didukung. Jika mereka tidak didukung di Jepang, mereka bisa didukung oleh komunitas internasional secara luas. Dan saya pikir, Pascal, apa yang kamu lakukan? Ini adalah bagus. Kusel itu kamu lakukan semai kau senang tuh, tapi tak benar tidak live. Bermoral lain setelah das kata sejarah. But morally sound and historically grounded. We need to figure out a way not to kill each other. Kita perlu mencari cara agar tidak saling membunuh. Karena jika kita tidak melakukannya dengan baik, itulah yang akan terjadi lagi. Masalah yang saya lihat sekarang adalah perpecahan ini. Jurang besar antara Tiongkok dan Jepang yang tampaknya terbuka kembali. Hanya menguntungkan pihak-pihak yang berusaha memecah belah dunia itu sendiri. Barat, bersama dengan Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat, melawan Tiongkok dan Rusia. Jadi, ini sebenarnya sangat disayangkan. It's very unfortunate actually. Well, I have written an article Nah, recently that we are saya baru-baru ini menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa kita sedang berada di Yalta 2.0. Jika kamu ingat Yalta 1.0 antara AS dan Uni Soviet yang berakhir pada tahun 1991, itu adalah kompetisi global antara dua sistem dengan perang proksi di beberapa negara tertentu, bukan? Jadi itulah Yalta 1.0.
Sekarang kita berada di Yalta 2.0. Kita masih melihat adanya kompetisi global. Kekuatan geopolitik yang didominasi oleh Amerika Serikat versus kekuatan geoekonomi yang semakin dipengaruhi oleh RRT. Dan sekali lagi, beberapa negara dipilih sebagai titik panas garis depan untuk membuktikan sistem mana yang lebih baik. Izinkan saya sedikit menyimpang. Venezuela adalah contoh yang baik. Ini bukan soal perdagangan narkoba. Ini soal perubahan rezim. Rencana untuk mengubah rezim, tanda kutip, agar sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Dan itulah tujuannya. Jadi jika kita melihat semuanya dalam perspektif yang lebih luas, saya pikir Asia Tenggara berada dalam posisi yang sedikit lebih baik, karena bangsa Asia memiliki sejarah panjang dalam pengambilan keputusan secara konsensus, di ASEAN, di RCEP, dan dalam diskusi yang lebih baru, dengan pengecualian mungkin Filipina. Negara-negara lainnya bekerja sama, dan mereka juga lebih terhubung secara ekonomi dengan RRT. Jadi, kita sedang menyaksikan perlombaan antara dua kekuatan yang menarik dunia ke arah yang berbeda. Sepanjang kita membiarkan kekuatan politik dan ekonomi mendominasi untuk membangun infrastruktur, membangun jaringan digital, mengembangkan pasar baru, zona bebas impor dan ekspor, dan sebagainya, kita mungkin dapat dengan susah payah menghindari satu lagi bencana besar dunia. Namun saat ini Takahashi sedang menyalakan bom yang sangat berbahaya. Mungkin dia belum menyalakannya, tetapi dia memegang korek api sangat-sangat dekat untuk memicunya. Kita perlu menenangkan situasi dan menurunkan ketegangan secepat mungkin. Mari kita menjauh dari bahaya langsung. Ini adalah ancaman yang nyata dan jelas, lalu bekerja pada strategi kompetitif jangka panjang menuju dunia yang tidak akan menghancurkan dirinya sendiri. Perang dunia pertama berhasil terjadi dengan para penyintas. Kita perlu dari taktikiran dan memudahkan itu. Saya tidak yakin dia sadar betapa panasnya korek api yang dia pegang itu menyala. Tapi saya akan mencoba mencari tahu, dan kita membahasnya lagi. Joanna, jika orang ingin mengikuti Anda, apakah mereka harus pergi ke akun X Anda? Atau di mana sebaiknya mereka mengikuti Anda? Saya biasanya tampil di program Minggu Malam, ICT, mungkin di sanalah mereka bisa menemukan saya. Terima kasih banyak, dan terima kasih Pascal kan tepat topik yang layak tepas di tingkat internasional. It's a broist retour. Nguyen LA, selamat malam. Selamat tinggal.